Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Bocchi the Rock episode keempat sampai ke-6. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode ini kita diperlihatkan Ryo yang sedang memandangi poster grup band yang mana sepertinya grup band tersebut adalah grup band lama Ryo yang saat ini telah ia tinggalkan. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Bocchi yang saat ini sedang mengajari kita bermain gitar. Dan di sini kita mengungkapkan kepada Bocchi bahwa sebenarnya ia masih merasa agak kesulitan untuk bernyanyi sekaligus bermain gitar secara bersamaan. Namun jika ia hanya menjadi vokalis saja, saat di waktu jeda ia akan merasa kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Oleh karena itu ia akan tetap berjuang sekuat tenaga untuk belajar bermain gitar dengan Bocchi. Lalu tak lama kemudian ketika Nichika dan Ryo telah sampai di Starry, mereka pun langsung melakukan diskusi untuk membahas cara agar pesona mereka sebagai anak band bisa terlihat. Selain itu, di sini Nichika juga membagi tugas kepada rekan-rekannya seperti kita yang ditugaskan untuk mengurus sosial media band mereka, lalu Ryo akan ditugaskan untuk mengurus komposer lagu, sedangkan Bocchi akan diberi tugas untuk membuat lirik lagu original dari band Kesoku. Seketika itu Bocchi pun merasa terkejut sebab ia diberikan amanah yang cukup berat. Namun karena Bocchi mendapat pujian dari teman-temannya, akhirnya ia pun tidak bisa menolak tugasnya tersebut. Ditambah lagi, dulu Bocchi juga pernah membuat lirik lagu original yang dulu pernah ia upload di YouTube-nya. 1 minggu pun berlalu. Di sini sepertinya Bocchi masih belum menyelesaikan lirik band Kesoku yang sebelumnya telah ia sanggupi. Hal ini dikarenakan Bocchi harus memikirkan tema yang sesuai dengan rekan-rekan bandnya, yang mana tentunya harus memiliki nuansa anak band zaman now. Lalu tak lama setelah itu, Bocchi mendapat pesan dari rekan-rekannya untuk berkumpul di suatu tempat. Dan sesampainya Bocchi di tempat tersebut, Bocchi pun mencoba meminta maaf kepada teman-temannya karena ia masih belum menyelesaikan lirik lagunya. Namun ternyata alasan mereka berkumpul di sana bukanlah untuk menagih tugas Bocchi, melainkan mereka akan melakukan foto bersama yang akan dijadikan sebagai cover band Kesoku. Dan singkatnya, setelah mereka menemukan tempat yang cocok, awalnya Bocchi merasa cukup gugup karena terakhir kali ia berfoto bersama hanya saat foto keluarga dan juga acara kelulusan sekolah. Dan setelah Bocchi merasa agak tenang, mereka pun langsung berfoto bersama sesuai arahan dari kita. Lalu setelah sesi foto mereka telah usai, di sini Bocchi pun pergi menemui Ryo yang berada di sebuah kafe yang terlihat cukup mewah. Dan tujuan sebenarnya Bocchi menemui Ryo karena ia ingin mendapatkan saran dari Ryo tentang lirik lagu yang baru saja ia buat. Dan sebagai mantan anggota grup band, Ryo pun menyarankan kepada Bocchi untuk menulis lirik sesuai keinginan Bocchi. Karena meskipun makna liriknya terlihat suram, selama yang bernyanyi adalah kita, hal tersebut tentu tak menjadi masalah. Sebab kita nanti bisa merubah suasana lirik suram tersebut agar menjadi lebih hidup. Lalu selang beberapa saat ketika mereka hendak pulang, Bocchi pun dibuat terkejut dengan Ryo karena ternyata ia datang ke kafe tersebut tanpa membawa uang sepeser pun, sehingga Bocchi pun harus membayar ongkos makanan dari Ryo yang tentunya tidak murah. Lalu beberapa hari kemudian, saat Bocchi telah menyelesaikan liriknya, di sini Ryo pun langsung membuatkan komposer lagu yang dibuat berdasarkan lirik dari Bocchi. Dan setelah Ryo menyelesaikan tugasnya, rupanya hasil lagunya terdengar cukup bagus. Lalu karena saat ini mereka telah memiliki lagu original, mereka pun berniat untuk membeli kuota tiket di Starry agar mereka bisa melakukan konser di sana. Ditambah lagi karena mereka baru saja sehabis gajian, tentunya mereka bisa membeli kuota tiket untuk tampil di Starry. Namun di sini sepertinya kakak Nichika yakni Seika tidak memperbolehkan band Kesoku untuk tampil di Starry karena ia beranggapan bahwa saat ini band Kesoku masihlah jauh dari kata siap untuk tampil. Seketika itu Nichika yang merasa kecewa dengan kakaknya pun saat ini ia pun pergi keluar karena masih merasa ngambek dengan kakaknya. Dan ketika Ryo dan kita pergi keluar mengejar Nichika, di sini Seika mencoba menahan Bocchi karena ada hal yang ingin ia sampaikan.
Lalu selang beberapa saat, ketika Ryo dan Kita telah menemukan Ichika yang saat ini berada di taman, dari arah belakang mereka dikejutkan dengan kedatangan Bocchi yang terlihat ngos-ngosan. Dan setelah Bocchi merasa agak baikan, Bocchi pun menyampaikan pesan dari Seika untuk Ben Kesoku bahwa ternyata mereka boleh tampil di Starry asalkan mereka harus lulus seleksi audisi terlebih dulu yang diadakan sendiri oleh Seika di Starry. Seketika itu anggota Ben Kesoku pun akhirnya bisa kembali bersemangat karena mereka masih ada harapan untuk tampil, sehingga saat ini mereka pun mulai sering berlatih untuk persiapan audisi tersebut. Namun di sini sepertinya Bocchi terlihat cukup kepikiran tentang hal apa yang menjadi penilaian dari Seika untuk band mereka, yang mana sepertinya kemungkinan penilaian yang akan dilakukan oleh Seika adalah sebuah pertumbuhan dari band Kesoku. 1 minggu pun berlalu. Hari ini merupakan hari penentuan bagi band Kesoku, akankah mereka layak untuk tampil di panggung konser Starry. Dan saat band Kesoku tampil, di sini sepertinya Seika terlihat masih belum cukup puas dengan penampilan band Kesoku yang terlihat biasa saja. Lalu di saat yang sama, Bocchi yang selama 1 minggu ini masih belum bisa menemukan makna pertumbuhan yang dimaksud Seika. Secara mengejutkan, tiba-tiba Bocchi mengeluarkan skillnya sebagai gitaris tanpa memperdulikan makna pertumbuhan dari Seika. Seketika itu anggota band Kesoku yang lain terlihat cukup terpukau dengan permainan gitar Bocchi yang terlihat lebih wah daripada biasanya, sehingga membuat permainan Kesoku band yang awalnya terlihat biasa saja saat ini terlihat lebih kompak daripada sebelumnya. Lalu singkatnya, berkat penampilan yang bagus dari Kesoku Band membuat Seika menjadi cukup terpukau dan ia pun meloloskan band Kesoku, sehingga nantinya Kesoku Band bisa ikut tampil di panggung konser Starry. Namun di sini yang membuat Seika merasa cukup tertarik karena ia melihat permainan gitar dari Bocchi yang sepertinya mengingatkannya dengan sesuatu. Lalu karena saat ini mereka telah diperbolehkan tampil di Starry, di sini mereka pun telah bersepakat untuk menghabiskan penjualan tiket dengan tiap personal yang diberikan 5 tiket. Seketika itu Bocchi pun merasa panik karena orang yang bisa ia ajak untuk membeli tiketnya hanyalah keluarga yang ada di rumahnya saja. Lalu beberapa hari kemudian, saat ini Bocchi terlihat sedang duduk sendirian di taman sembari memikirkan mengenai tiket-tiket yang masih ia bawa, yang mana untuk 2 tiket yang lain telah ia jual kepada orang tuanya. Di sini awalnya orang tua Bocchi sempat ingin mengajak teman-temannya untuk membeli tiket konser Bocchi tersebut. Namun dengan pedenya karena ia ingin terlihat memiliki banyak teman, pada akhirnya ia pun menolak tawaran orang tuanya tersebut. Ditambah lagi karena saat ini teman-temannya yang lain telah berhasil menjual kelima tiket mereka masing-masing, sehingga tentunya membuat Bocchi makin merasa cemas. Lalu selang beberapa saat kemudian, di sini Bocchi dikejutkan dengan kedatangan wanita aneh di dekatnya yang sepertinya sedang mabuk berat. Wanita tersebut bernama Hiyori, dan karena merasa tak tega, Bocchi pun membelikan Hiyori makanan dan juga minuman instan. Lalu ketika Hiyori sudah merasa agak baikan, ia sepertinya menyadari bahwa Bocchi merupakan anak band setelah melihat gitar milik Bocchi. Dan di sini ia pun mengungkapkan kepada Bocchi bahwa dirinya juga merupakan anak band dengan dirinya sebagai pemain bass. Lalu selang beberapa saat ketika Hiyori mengetahui bahwa Bocchi sedang kesulitan untuk menjual tiket konser bandnya, di sini Hiyori pun mengajak Bocchi untuk melakukan konser jalanan bersama agar nantinya ada orang yang tertarik dengan penampilan Bocchi. Dan singkatnya setelah Bocchi dan Hiyori tampil, rupanya Bocchi mendapatkan apresiasi yang bagus dari para penonton. Meskipun awalnya Bocchi sendiri sempat merasa gugup karena baru pertama kalinya Bocchi tampil secara langsung di tempat umum. Dan di sini ternyata Bocchi mendapatkan 2 fans barunya di real life, dan mereka pun juga membeli tiket konser band Kesoku dari Bocchi. Selain itu, di sini rupanya Hiyori juga membeli tiket terakhir dari Bocchi, sehingga Bocchi pun berhasil menghabiskan penjualan tiketnya. Namun saat mereka hendak pulang, di sini yang membuat Bocchi merasa agak kecewa karena ternyata uang yang digunakan Hiyori untuk membeli tiket dari Bocchi tadi, saat ini Hiyori malah berniat meminjam kembali uang tersebut dari Bocchi yang akan ia gunakan untuk membeli tiket kereta. Oke, untuk pembahasan anime Bocchi The Rock episode 4 sampai ke 6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.